Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Setiap kali saya merekrut karyawan ataupun tim, ada salah satu hal yang paling saya sangat tekankan sebelum merekrut mereka, yaitu adalah cara berpikir. Bukan mereka lulusan apa, bukan mereka memiliki background seperti apa atau apapun. Yang paling penting salah satunya adalah cara berpikir. Nah, teman-teman, ada banyak sekali orang yang mungkin belum sukses atau memang kebanyakan orang Indonesia juga banyak sekali ya yang belum sukses karena kalau udah sukses pasti negara kita bakal maju gitu kan. Bahkan jumlah entrepreneurship di Indonesia sekalipun belum memenuhi kriteria sebuah negara yang maju. Ya kan? Karena negara bisa dikatakan maju jika jumlah entrepreneurship-nya itu mencapai angka minimal itu 2%. Sedangkan negara kita saat ini masih sekitar 1,6 sampai 1,8%, ya kan? Dan mungkin 2-3 tahun yang lalu itu masih sekitar 0, sekian persen. Jadi perkembangannya sebenarnya cukup pesat akhir-akhir ini. Karena memang teknologi informasi udah semakin maju ya. Internet menjangkau banyak sekali area di Indonesia sehingga banyak sekali orang yang sudah bisa mengakses ilmu secara online. Tapi permasalahannya juga jadi double juga. Kalau dulu kita nggak sukses karena kita kekurangan informasi gitu kan, nggak banyak komunitas bisnis. Tapi kalau sekarang mungkin malah sebaliknya, kita nggak sukses itu karena kita terlalu banyak informasi, ya kan, terlalu banyak ilmu, tools dan lain sebagainya sampai kita ini punya segala hal untuk sukses, tapi permasalahannya kita nggak ngerti gimana cara menggunakannya. Nah, balik ke tema utama yaitu cara berpikir. Menurut saya banyak sekali orang belum berhasil, belum maju ke level berikutnya karena cara berpikir mereka masih belum naik juga. Jadi saya membagi menjadi tiga. Yang pertama adalah cara berpikir dengan mengingat. Jadi kebanyakan apa yang kita lakukan saat ini adalah karena kita mengingat, belum ke level berikutnya ya. Jadi pas mungkin kita jualan online, kita juga mengingat, oh, oke deh, kita jualan online harus lewat Facebook, harus lewat Google, harus lewat marketplace, dan itu biasanya kita lakuin semua gitu kan. Tapi mungkin ada beberapa orang yang akhirnya terhenti juga gitu di tengah jalan. Karena apa? Karena ya mereka masih level mengingat. Mereka nggak mau maju ke level berikutnya. Level berikutnya apa? Level berikutnya adalah berpikir. Ya, jadi memang kebanyakan orang saat ini memang nggak berpikir kok emang. Termasuk saya juga dulunya. Sekarang pun iya. Jadi berpikir ini penting teman-teman. Jadi kalau boleh saya andaikan gitu kan. Misalkan nih saya mau dari rumah ya kayak itu, kemudian saya mau berangkat ke kantor gitu kan. Nah, saya berdua sama teman-teman mungkin goncengan gitu kan. Nah, saya berangkat ke kantor, mungkin kantor ini jaraknya sekitar 10 kilometer dengan waktu tempuh bilanglah 20 menit gitu kan. Nah, mulai rumah sampai kantor saya menggunakan sepeda motor, kemudian saya belok di kanan, belok di kiri, maju, berhenti dan lain sebagainya sampailah di kantor. Kemudian pada hari-hari berikutnya, teman-teman harus berangkat sendiri. Nah, kemudian yang dilakukan adalah biasanya adalah menggunakan motor yang sama, kemudian jalan yang sama sehingga jarak tempuhnya sama dan waktu yang ditempuh juga sama, 10 kilometer dan 20 menit. Nah, kemudian pada suatu kesempatan nih, ternyata di tengah jalan nih ada pohon yang sedang rubuh sehingga menutupi badan jalan. Dan apa yang teman-teman lakukan adalah teman-teman juga ikut berhenti di sana. Ya, jadi di pertengahan jalan ada pohon dan saat teman-teman mengendarai motor itu ada pohon di jalan, teman-teman berhenti. Gitu. Pilihannya cuma dua, teman-teman berhenti di situ atau balik rumah. Ini adalah level orang-orang yang mengingat, ya enggak? Karena kalau kita mau masuk ke level berikutnya, maka kita harus pikir, oke, kita harus cari jalan alternatif nih. Oke, mungkin di kanan ada gang kecil, ada kampung, kita harus masuk ke sana. Dan saat kita mengingat, saat kita berpikir, kita akan mencoba hal-hal yang baru yang nggak diajarkan sama kita sebelumnya. Kita belok ke sebuah kampung gitu kan, belok jalan-jalan di sana, mungkin kita ketemu jalan buntu, mungkin kita muter-muter tuh di kampung itu sampai bensin kita habis, sampai kita harus bawa nih motor jalan ke kantor gitu kan. Tapi dengan itu kita menemukan solusi kita sendiri gitu kan. Kita ngerti jalan yang kita lewati gitu kan. Kita belajar dari sana, kita sampai di tujuan.
memang dalam waktu yang lebih lama. Tapi in case saat kita bertemu lagi dengan halangan yang sama, kita udah nggak harus mencari-cari lagi kita, karena kita udah punya jalan kita sendiri. Itu yang paling penting. Nah, ini adalah level berpikir. Kita mulai berpikir, oke, kalaupun nanti ada rintangan di jalan, kayaknya harus belok kemana, kemudian berapa bensin yang harus saya siapkan, dan berapa jarak tempuh yang akan saya tempuh. Ya kan? Kemudian kalau kita mau berpikir lagi, oke deh, gimana cara mungkin yang lebih cepat lagi kalau misalkan ada case yang sama. Nah, di sana kita mulai berpikir. Nah, buah dari berpikir ya adalah inisiatif. Berapa banyak dari kita yang mungkin kita punya karyawan, kita punya keluarga, kita punya anak, kita punya istri, dan lain sebagainya. Berapa banyak dari kita yang menahan amarah karena mungkin orang terdekat kita itu nggak punya inisiatif. Ya nggak sih? Kita punya karyawan gitu kan. Ada mungkin air di kantor gitu menggenang gitu kan. Tapi semuanya masuk, dibiarin aja gitu. Nggak ada yang inisiatif mungkin ambil pel-pelan, dibersihin. Ya nggak? Dan banyak sekali case betapa kita pegelnya sama orang-orang nggak punya inisiatif. Dan kalau misalkan kita sebagai seorang atasan dan bawahan gitu kan, masih enak bawahan. Karena apa? Karena kalau dia salah, ada yang ngingetin. Nah, permasalahannya adalah gimana di level kita sebagai seorang entrepreneurship. Kita ini adalah memiliki strata paling tinggi di sebuah perusahaan. Ataupun kalau kita nggak punya perusahaan, kita mungkin usaha sendiri dan kita posisinya udah paling tinggi karena nggak ada orang lain kan. Nah, kalau udah posisi kita paling tinggi, itu permasalahannya adalah nggak ada yang ngingetin kalau kita salah. Iya nggak? Karena kita memang posisinya udah paling atas. Makanya kadang kita butuh teman untuk berpikir bareng gitu kan. Kalau nggak ada teman berpikir, maka hal yang kita lakukan adalah segitu-gitu aja gitu kan. Berapa banyak seorang pengusaha yang level bisnisnya udah besar, tapi pada sampai akhir hayatnya dia tetap nggak punya waktu untuk keluarganya. Iya nggak? Karena mungkin dia nggak punya pikiran untuk membangun sebuah sistem gitu kan, dan lain sebagainya. Ada banyak hal. Jadi cara berpikir ini berlaku di semua level, baik newbie, startup, level UKM, bisnisnya menengah ataupun menengah ke atas. Sangat penting sekali untuk berpikir. Nah, kemudian yang terakhir adalah level pemahaman. Nah, ini adalah level yang paling tinggi, dan jujur pribadi saya mungkin masih belum masuk ke level ini. Karena di level pemahaman ini kita benar-benar ngerti apa yang kita lakukan, kita benar-benar ngerti target yang kita ingin capai, dan kita ngerti cara tercepat untuk mencapai target itu. Jadi misalkan kalau tadi kita andaikan dengan perjalanan dari rumah ke kantor, kalau kita dikasih tugas, oke, kamu harus ke kantor hari ini dalam waktu 5 menit. Nah, kita udah bisa memikirkan semuanya apa yang kita butuhkan, kemudian hal-hal apa yang harus kita siapkan sebelum, kalau mungkin nanti di tengah jalan ada berbagai macam problem, ban gembos, kecelakaan, dan lain sebagainya. Jadi kita udah benar-benar ngerti gimana caranya achieve tuh dalam waktu 5 menit. Oke, mungkin gitu aja ya. Tapi ini adalah hal yang mendasari saya dalam kehidupan ini, salah satunya gitu kan, yaitu gimana caranya agar kita bisa benar-benar untuk berpikir. Kalaupun kita gagal dalam sebuah usaha, ataupun kita gagal dalam menjual sebuah produk secara online gitu kan, kita harus berpikir kenapa kok kita gagal, dan apa yang harus kita lakukan, bukan dengan menyerah, bukan dengan gonta-ganti produk gitu kan, dengan income stream yang berbeda, karena setiap bisnis itu punya keunikan masing-masing. Makanya itu kenapa si Bruce Lee bilang saya lebih takut pada orang yang memiliki satu pukulan tapi dilakukan 10.000 kali, daripada orang yang gonta-ganti 10.000 kali tapi masing-masing hanya dilakukan satu kali. Itulah pentingnya fokus, itulah pentingnya berpikir. Dan semoga teman-teman di grup ini bisa, yuk kita naik level yuk, dari cuman level mengingat ke level berpikir. Karena itu sangat penting sekali, dan mungkin itu bisa menjadi titik balik kesuksesan teman-teman. So, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.